Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nansya Dwi Azaro. Di sini saya dan teman-teman saya akan mensosialisasikan virus corona itu apa, gejala virus corona, kapan sih kita harus ke dokter, apa penyebabnya, diagnosis COVID-19, pengobatan virus corona atau COVID-19, komplikasi dari virus corona, dan bagaimana sih cara pencegahannya. Saya sendiri akan menjelaskan apa itu virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, paru-paru akut, sampai kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China. Pada akhir Desember 2019, virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi paru-paru, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Segitu aja tentang apa sih virus corona itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Widodo. Gejala awal terinfeksi virus corona bisa seperti gejala flu, seperti batuk, demam, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala. Lalu setelah itu gejala bisa lebih parah atau memburuk. Namun secara umum ada 3 gejala yang menandai seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama, demam, suhu tubuh melebihi 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk. Yang ketiga sesak nafas. Menurut penelitian, seseorang yang terinfeksi COVID-19 biasanya akan muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelahnya. Kapan harus pergi ke rumah sakit? Segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona seperti yang dijelaskan tadi. Bila Anda mungkin terpapar virus corona tetapi tidak mengalami gejala apapun, tidak perlu pergi ke dokter, cukup isolasi diri, istirahat di rumah selama 14 hari dan mengurangi kontak dengan orang lain. Bila Anda merasa harus pergi ke dokter, jangan langsung pergi ke rumah sakit karena itu akan meningkatkan penularan lebih banyak terhadap orang lain. Anda bisa menghubungi atau membuat janji dengan dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brando Masri nomor Pawong, kelas 10 BDP 1. Saya akan menjelaskan tentang virus COVID-19, penyebab virus COVID-19, dan diagnosis virus COVID-19. Pertama, virus COVID-19 itu akan merusak dalam pernafasan dan akan merusak bagian dalam tubuh manusia. Penyebab dari virus COVID-19 yaitu dari berbagai hewan, seperti contohnya tikus dan hewan-hewan lainnya. Penyebaran tersebut terjadi kepada manusia, dan manusia dapat menyebarkannya kepada manusia lain. Diagnosis COVID-19 itu seperti
Contohnya, seorang dokter yang akan menanyakan kepada pasiennya apakah pernah berpergian ke luar negeri atau mengalami gejala batuk, penyakit pernafasan, dan juga akan dicegah dengan melakukan tes pernafasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra dari kelas 10 BDP 1. Saya ingin menjelaskan tentang pengobatan virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu merujuk penderita COVID untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang ditunjuk, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri yang cukup, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Komplikasi virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi serius berikut ini. Pertama, pneumonia atau infeksi paru-paru. Yang kedua, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, acute cardiac injury, acute respiratory syndrome atau kematian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aifil Pratama dari kelas 10 BDP 1. Di sini saya akan menjelaskan cara pencegahan untuk COVID-19 atau coronavirus. Yang pertama itu memakai masker. Memakai masker apabila bepergian atau ada keperluan di luar. Yang kedua, istirahat yang cukup. Dengan istirahat yang cukup, badan kita akan lebih fit dan sehat dan bisa menjaga agar tidak terkena virus tersebut. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi seperti 4 sehat 5 sempurna. Yang kelima, olahraga yang cukup. Dengan kita olahraga yang cukup, kemungkinan kita terkena virus tersebut itu sangatlah minim. Yang keenam, berjemur di sinar matahari pada pagi hari. Berjemur cocoknya itu antara jam 10 sampai yang paling bagus mataharinya itu sekitar jam 10 pagi. Yang ketujuh, sering mencuci tangan setiap melakukan kegiatan apapun, maupun habis dari luar, habis bersalaman, untuk terhindar dari virus tersebut. Oke, itu saja pencegahan COVID-19 menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay at home.